Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Ramdhani dari Pendidikan Geografi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur cuaca dan iklim, serta akan sedikit menjelaskan tentang alat-alat meteorologi. Nah, unsur-unsur cuaca dan iklim ini terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama itu adanya radiasi sinar matahari. Yang kedua itu adanya lamanya sinar matahari. Yang ketiga itu adanya suhu udara, yang keempat adanya kelembaban udara, yang kelima adanya tekanan udara, yang keenam adanya penguapan, yang ketujuh adanya penutupan awan, yang kedelapan adanya kecepatan angin, dan yang terakhir itu adanya presipitasi. Nah, mengenai unsur-unsur cuaca, mari kita bahas lebih dalam. Yang pertama itu ada radiasi matahari. Nah, radiasi matahari ini merupakan pancaran energi dari permukaan matahari ke permukaan bumi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan media perantara untuk merambatnya. Proses ini yang menyebabkan energi panas matahari dapat dirasakan di atmosfer hingga permukaan bumi. Hal ini merupakan faktor utama yang berperan dalam proses pembentukan cuaca di atmosfer bumi, karena radiasi yang menyebabkan perubahan cuaca dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua yaitu lamanya penyinaran dan sudut datang sinar matahari. Nah, lamanya penyinaran ini merupakan intensitas penyinaran matahari di belahan bumi sangat bervariasi tergantung oleh letak lintang. Sudut penyinaran ini ialah suatu sudut yang dibentuk oleh sinar matahari pada bidang di permukaan bumi. Yang ketiga ada suhu udara. Nah, suhu udara ini adalah nilai derajat panas dari udara pada suatu batasan ruang dan wilayah. Nah, satuan suhu udara ini adalah derajat Celcius. Nah, suhu udara ini terjadi karena adanya aliran energi kalor dari radiasi matahari melalui gelombang-gelombang panjang ke molekul-molekul udara di atmosfer dan molekul lainnya di permukaan bumi. Yang keempat yaitu adanya kelembaban udara. Nah, kelembaban udara ini yaitu pemanasan yang terjadi pada permukaan bumi yang menyebabkan air-air yang ada di permukaan bumi, baik itu di darat maupun di laut, menguap dan memuai dalam udara. Nah, kandungan uap yang ada di dalam udara dinamakan kelembaban udara. Nah, semakin tinggi suhu di suatu tempat, maka makin tinggi pula tingkat kelembaban udara di kawasan tersebut. Yang kelima, adanya tekanan udara. Nah, tekanan udara ini yaitu suatu gaya yang timbul oleh adanya berat dari lapisan udara. Nah, maka jika suhu semakin tinggi, maka tekanan udara akan semakin rendah. Nah, hal ini disebabkan udara yang hangat bersifat renggang. Sebaliknya, jika suhu semakin rendah, maka tekanan udara semakin tinggi, karena udara yang dingin lebih padat daripada udara yang panas. Yang keenam yaitu penguapan. Nah, penguapan ini atau sering disebut evaporasi adalah peristiwa berubahnya air menjadi uap air. Penguapan ini dipengaruhi oleh matahari, suhu, tekanan, dan keadaan angin. Lalu yang ketujuh adanya penutupan awan. Nah, penutupan awan ini yaitu keadaan langit ketika tertutup oleh awan. Nah, awan terbentuk karena proses penguapan di permukaan bumi. Namun, awan tidak selalu terbentuk di setiap daerah yang terjadi penguapan besar karena adanya pengaruh angin dan arus subsidensi di daerah itu. Lalu yang kedelapan adanya kecepatan dan arah angin. Nah, kecepatan dan arah angin ini secara umum dapat diartikan sebagai pergerakan massa udara karena terjadinya perbedaan tekanan udara pada tempat yang berbeda. Satuan kecepatan angin yang umum digunakan dalam observasi meteorologi adalah knot. Dan yang terakhir yaitu adanya presipitasi. Nah, presipitasi ini adalah fenomena di mana uap air yang berada di atmosfer berkondensasi dan turun ke permukaan bumi. Nah, presipitas terjadi dalam bentuk hujan, salju, ataupun es.
Nah, presipitasi umumnya dikontrol oleh suhu udara serta kadar uap air yang ada pada wilayah tersebut. Nah, suhu udara yang dingin diperlukan untuk melakukan kondensasi, sedangkan kadar uap yang tinggi dibutuhkan untuk membentuk awan hujan. Nah, mungkin itu beberapa pengertian singkat dari unsur-unsur cuaca. Lalu mari kita bahas tentang alat-alat klimatologi dan meteorologi. Alat yang pertama yaitu anemometer. Nah, anemometer ini berfungsi untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Lalu satuan yang digunakan anemometer ini yaitu meter per detik, kilometer per detik, atau mil per detik. Nah, cara penggunaan alat ini, pada setiap tiupan angin, baling-baling atau mangkuk yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin dan juga akan otomatis mencatat kecepatan angin. Nah, penempatan alat ini biasanya ditempatkan di daerah terbuka dan biasanya dipasang pada tiang penyangga. Nah, alat yang kedua yaitu barograf. Nah, fungsi dari barograf ini yaitu untuk mencatat tekanan udara secara otomatis. Nah, satuan barograf ini biasanya milibar. Namun, cara kerjanya yaitu arah angin akan menggerakkan pena pencatat pada kertas bias sehingga akan diketahui tekanan udara karena salah satu komponen barograf adalah kertas bias. Maka, jangan ditempatkan barograf di tempat yang terkena hujan secara langsung. Jadi, cara penempatan barograf ini yaitu di tempat terbuka tetapi jangan sampai terkena hujan secara langsung. Nah, alat yang ketiga yaitu adalah panci penguapan. Nah, panci penguapan ini berfungsi untuk mengukur penguapan. Nah, satuan alat ini yaitu milimeter. Cara kerja alat ini diisi dengan air jernih selama 20 mm dan diukur dengan menggunakan silinder pengukur dan dibiarkan selama 1 hari penuh. Pengukuran dilakukan keesok harinya dan selisihnya menunjukkan banyaknya penguapan yang terjadi. Nah, penempatan panci penguap ini biasanya dipasang di tempat terbuka seperti waduk, danau, dan lain-lain. Yang keempat yaitu alat seismograf. Nah, fungsi alat ini untuk mendeteksi gempa bumi atau getaran pada tanah. Nah, satuan alat ini yaitu skala Richter. Prinsip kerjanya mengembangkan kerja bandul sederhana ketika mendapat usikan atau gangguan dari luar seperti gelombang seismik, maka bandul akan bergerak dan merekam datanya seperti grafik. Nah, penempatan alat ini yaitu dipasang di dasar permukaan bumi. Nah, untuk alat yang kelima yaitu termometer apung maksimum dan minimum. Fungsi alat ini untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air selama 24 jam. Nah, satuan alat ini yaitu derajat Celcius. Cara kerja alat ini, suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bagian atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bagian bawah. Nah, penempatan alat ini dibiarkan mengapung dalam open fan, evaporimeter, dan panci penguapan. Lalu, alat yang keenam yaitu temperatur data logger. Nah, fungsi alat ini untuk merekam suhu secara berkesinambungan atau secara terus-menerus dalam bentuk data. Nah, satuan alat ini yaitu derajat Celcius dan persen. Cara kerja alat ini akan merekam suhu selama 24 jam penuh dan akan menyimpan hasil monitori dalam memori atau data. Nah, data ini dapat dilihat secara langsung. Lalu penempatan alat ini yaitu alat ini bisa ditempatkan di ruang-ruang bidang industri. Lalu alat yang ketujuh yaitu ombrometer. Nah, alat ombrometer ini berfungsi untuk mengukur curah hujan. Dia memiliki satuan milimeter. Lalu cara kerjanya, pada saat hujan, air hujan mengalir masuk ke dalam corong penakar dan akan dialirkan dan berkumpul di dalam tabung penampung air hujan. Pada jam-jam pengamatan, air hujan diukur dengan menggunakan gelas ukur. Nah,
Alat ini biasanya ditempatkan di tempat-tempat terbuka yang terkena hujan secara langsung. Lalu alat yang kedelapan yaitu psirometer standar. Nah, fungsi alat ini untuk mengukur kelembaban relatif udara. Nah, alat ini memiliki satuan yaitu suhu, derajat, dan celcius. Cara kerja alat ini, gagang sling dipegang erat, kemudian diputar searah jarum jam selama kurang lebih 30 detik. Maka termometer akan menunjukkan suhu basah dan kering. Selisih antara suhu basah dan kering akan menentukan kelembaban udara pada saat suhu diukur. Nah, biasanya cara penempatan alat ini di tempat yang lembab. Nah, yang kesembilan yaitu alat sangkar meteorologi. Nah, fungsi alat ini sebagai tempat meletakkan peralatan meteorologi. Nah, alat ini tidak memiliki satuan dan cara kerjanya juga yaitu sebagai menyimpan barang meteorologi supaya tidak terkena hujan dan sinar matahari. Nah, penempatannya itu ditempatkan pada area terbuka yang tidak terhalang oleh bangunan dan pepohonan supaya udara bisa masuk ke dalam sangkar. Nah, yang terakhir ada alat high volume air sample. Nah, fungsi alat ini untuk mengukur partikel kecil pada aerosol di udara. Nah, satuan alat ini yaitu mikrograf. Nah, cara kerja alat ini dengan sistem vakum dengan menarik udara lingkungan sekitar melalui inlet dengan ukuran selektif dan melalui filter berukuran kecil dengan laju alir 1132 liter per menit. Nah, cara penempatannya biasanya di tempat terbuka. Nah, mungkin sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.